Pernah nggak sih kalian ngerasa udah ngasih masukan atau nasihat terbaik, tapi kok kayaknya nggak nyampe gitu aja? Nah, hari ini kita bakal lihat kepemimpinan dari sudut pandang yang, wah benar-benar beda. Kita akan pakai semacam geometri komunikasi buat ngejelasin kenapa ada ide yang bisa menginspirasi banget, sementara ide lain lenyap begitu aja. Pasti sering lihat kan yang kayak gini? Ada dua pemimpin, ngomongnya sama persis, kayak baca dari buku panduan yang sama, tapi hasilnya bagai bumi dan langit. Yang satu bisa bikin timnya semangat, yang satu lagi malah bikin bingung. Apa sih rahasianya? Nah, misteri ini nih yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal ya. Sebelum kita masuk ke ide barunya yang keren banget ini, kita perlu lihat dulu fondasinya, yaitu nasihat-nasihat kepemimpinan yang udah sering banget kita dengar. Kita semua udah hafal lah ya sama tips-tips ini. Dengerin tim, kasih pujian, akui kesalahan, dan seterusnya. Ini kan resep standar yang ada di mana-mana. Secara teori, harusnya ini manjur terus dong. Tapi, apa iya selalu begitu? Kenyataannya, nggak selalu berhasil. Kalau resepnya sehebat itu, kenapa masih banyak banget komunikasi yang gagal? Ternyata, akarnya lebih dalam dari itu. Masalahnya bukan soal apa yang kita katakan, tapi soal bagaimana pesan itu diproses secara struktural di otak orang lain. Nah, disinilah kita nemuin kuncinya. Jawabannya itu bukan di kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi ada di sesuatu yang lebih fundamental, semacam peta internal yang ada di dalam pikiran kita masing-masing. Konsep ini namanya ruang nilai. Anggap aja ini peta makna pribadi. Isinya bukan jalan atau gedung, tapi hal-hal yang paling penting buat seseorang. Mungkin di peta kamu, sumbu utamanya itu inovasi dan kecepatan. Tapi di peta rekan kerjamu, yang paling gede itu sumbu stabilitas. Peta kita semua itu beda-beda bentuknya. Nah, ini dia nih bagian yang mengubah cara kita memandang komunikasi. Waktu kita ngobrol, kita tuh bukan sekedar mengirim data kayak transfer file, tapi kita lagi mencoba mentransformasikan sebuah ide dari peta kita ke peta orang lain yang bentuk dan dimensinya bisa jadi beda total. Contoh, ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Lihat idenya, sama persis. Ayo kita pivot dengan cepat. Buat pemimpin yang petanya penuh dengan nilai inovasi, ini kedengaran kayak peluang emas. Tapi buat anggota tim yang petanya didominasi nilai stabilitas, ide yang sama persis ini kedengaran kayak alarm bahaya. Satu pesan, tapi jadi dua realitas yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih ajaib lagi. Kenapa beberapa pesan itu bukan cuma salah dipahami, tapi benar-benar lenyap, seolah-olah nggak pernah diucapkan. Ini yang disebut ruang nol, atau biar gampang, kita sebut aja titik buta kognitif. Ini terjadi kalau kamu ngirim ide yang dimensinya itu nggak ada sama sekali di peta si penerima. Pesannya bukan ditolak loh ya, tapi pesannya bahkan nggak pernah terdaftar sama sekali di radar mereka. Coba bayangin seorang pemimpin yang idealis banget ngomong kayak gini. Di peta dia, dimensi ekspresi kreatif itu mungkin sumbu yang paling besar dan paling penting. Tapi, apa yang terjadi waktu pesan ini nyampe ke telinga anggota tim yang petanya cuma punya dua dimensi utama, keuntungan dan keamanan kerja? Pesannya hilang, lenyap begitu aja. Bukan karena mereka nggak setuju, tapi karena pesan itu jatuh tepat di titik buta kognitif mereka. Secara harfiah, di dalam peta makna mereka nggak ada folder atau laci untuk menyimpan ide yang namanya ekspresi kreatif murni. Jadi pesannya mental gitu aja, nggak ada tempat buat nempel. Jadi, gimana caranya teori yang keren tapi agak abstrak ini nyambung lagi ke nasihat kepemimpinan praktis yang kita bahas di awal tadi? Nah, sekarang kita sambungin semuanya. Dan disinilah momen ahanya. Lihat deh, tiba-tiba nasihat-nasihat lama ini jadi punya makna yang jauh lebih dalam. Mendengarkan secara aktif itu bukan lagi soal sopan santun, tapi ini adalah proses intelijen buat memetakan ruang nilai orang lain. Meminta umpan balik itu jadi kayak radar buat mendeteksi di mana titik buta kita. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita, kan? Jadi, ini poin yang paling krusial. Waktu seorang pemimpin gagal mendengarkan atau ngasih apresiasi, dia bukan cuma kelihatan kayak manajer yang buruk. Secara nggak langsung, dia itu lagi bilang, dimensi yang penting buat kamu itu nggak ada di peta saya, jadi ya itu nggak penting. Dan kegagalan buat melihat peta orang lain ini, konsekuensinya nyata banget. Seberapa nyata? Coba deh pikirkan angka ini, 50%. Setengah dari karyawan di sebuah studi besar keluar bukan karena gaji, tapi karena mereka merasa nggak dibutuhkan. Dengan kata lain, kontribusi unik mereka, dimensi yang paling mereka banggakan dari diri mereka sendiri, jatuh tepat ke dalam ruang nol pemimpin mereka. Mereka jadi nggak kelihatan. Lalu, apa dong yang dilakukan sama pemimpin-pemimpin yang paling hebat? Mereka nggak cuma bekerja di dalam peta yang sudah ada, mereka berani memperluas peta itu.
Ini adalah level kepemimpinan berikutnya, disebut kepemimpinan convex hull. Ini bukan lagi soal jago baca peta yang ada, tapi soal berani menggambar ulang perbatasan peta itu. Memperkenalkan dimensi-dimensi baru yang bahkan belum pernah kepikiran sama timnya. Jadi gini, pemimpin yang baik itu paham peta timnya. Mereka bekerja dengan nyaman di dalam lingkaran ini. Ini adalah pandangan dunia kolektif tim saat ini. Tapi, memimpin yang beneran visioner, mereka melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Mereka menaruh sebuah bintang, sebuah ide baru tepat di luar batas peta itu. Awalnya, ide itu pasti terasa asing, bahkan nggak mungkin. Tapi pelan-pelan, lewat komunikasi yang cerdas, mereka bukan cuma bikin timnya ngerti. Mereka menarik batas peta itu sampai si bintang baru tadi masuk ke dalam. Mereka secara fundamental mengubah apa yang tim anggap mungkin. Jadi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting. Di setiap obrolan kita, ada peta-peta tak terlihat yang lagi bekerja. Kalau kita bisa mulai melihatnya, di tempat kerja, di rumah, dimanapun, peta siapa yang bisa kita pahami lebih dalam? Dan yang lebih penting lagi, dunia baru apa yang bisa kita ciptakan kalau kita belajar membantu orang lain memperluas peta mereka?